Aziz Fatur Rahman, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, saya selaku moderator di sini terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok 9 dari makalah diskusi kita kali ini. Yang pertama, saya sendiri, Merlin Marcelina, selaku moderator. Saya Adel Fazia selaku pemateri pertama. Saya Wilal Fazahra selaku pemateri kedua. Dan saya Suryani selaku pemateri tiga. Gagasan dan pengertian reformisme Islam. Gagasan ini muncul di Barat dengan tujuan menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan modern. Pengertian reformisme menurut Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat Islam ini pada setiap permulaan 100 tahun, orang akan memperbaharui pemahaman agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Reformisme Islam merupakan proyek historis ulama yang dimulai pada abad ke-17 dalam usaha untuk menata kembali umat muslim dan memperbaharui perilaku individu. Proyek historis ini didasarkan pada gagasan pemurnian kepercayaan dan praktek Islam dengan kembali kepada sumber yang autentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta memiliki kecenderungan kuat untuk menolak kebudayaan Barat. Reformisme Islam mempunyai ciri utama yaitu semangat puritanisme, yakni penekanan kepada ajaran Islam yang murni. Ada semacam persamaan dengan aliran tradisionalisme yang menekankan ortodoksi atau keaslian ajaran Islam bertolak dari semangat puritanisme. Aliran reformisme sangat menekankan islah dan tajdid. Istilah lain dari reformisme Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Dalam pengertian itu, sejak awal sejarahnya, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Sebab munculnya gerakan reformisme. Pembaharuan dalam Islam mempunyai latar belakang atau sebab muncul berbeda-beda dalam sejarah Islam. Dalam garis besarnya, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik, yang kedua yaitu periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Adapun yang dimaksud dengan periode klasik merupakan zaman kemajuan dan dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Di zaman inilah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan melalui Persia dan sampai ke India Timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian di Damsyik dan terakhir di Baghdad. Di masa inilah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun dalam bidang non-agama dan kebudayaan Islam. Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam bidang hukum, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibnu Atta, Abu Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Junun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, dan Al-Hajjaj dalam mistisme atau al-tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai dalam falsafat, dan Ibnu Al-Hasham Al-Hawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Raji dalam bidang ilmu pengetahuan. Kedua, fase disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kemudian, kekuasaan khalifahnya menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu di tahun 1258 Masehi. Khilafah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam
hilang. Yang kedua yaitu periode pertengahan, yang juga dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Pada zaman ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Pada fase kedua, ada 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksudkan adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Di masa kemajuan, ketiga kerajaan besar ini mempunyai kejayaannya masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah yang didirikan di zaman ini masih dapat dilihat di Istanbul, di Tibris, Isfahan, serta kota-kota lain di Iran dan di Delhi. Kemajuan umat Islam di zaman ini lebih banyak merupakan kemajuan di periode klasik. Perhatian pada ilmu pengetahuan masih kurang sekali. Di zaman kemunduran, Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan suku bangsa Afgan, sedang daerah kekuasaan Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kekuatan militer dan kekuatan politik umat Islam menurun. Umat Islam dalam keadaan mundur dan drastis. Pada saat itu, Eropa dengan kekayaan-kekayaan yang diangkut dari Amerika dan Timur Jauh bertambah kaya dan maju. Penetrasi Barat yang kekuatannya meningkat ke dunia Islam, yang kekuatannya menurun, kian mendalam dan kian meluas. Akhirnya, Napoleon di tahun 1978 Masehi menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam yang terpenting. Yang ketiga yaitu periode modern, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat mengisapkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Di periode inilah timbulnya ide-ide pembaharuan dalam Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran dan usaha pembaharuan sebelum periode modern. Kerajaan Utsmani. Perlu ditegaskan bahwa di periode pertengahan pun telah ada timbul pemikiran pembaharuan, terutama di Kerajaan Utsmani. Di abad ke-17, kerajaan ini mulai mengalami kekalahan-kekalahan dalam peperangan dengan negara Eropa. Tentara besar yang dikirim untuk menguasai Wina dipukul kalah di tahun 1683. Perjanjian Karlowitz yang ditandatangani di tahun 1699 membuat kerajaan Utsmani terpaksa menyerang Hongaria kepada Austria, daerah Podolia kepada Polandia, dan Azov kepada Rusia. Di tahun 1720, Celebi Mehmed pergi ke Paris sebagai duta dengan instruksi mengunjungi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, dan institusi-institusi Perancis lainnya, serta memberi laporan. Pada itu, ahli-ahli Eropa sendiri telah pula mulai berkunjung ke kerajaan ini. Di tahun 1717, seorang perwira Perancis bernama de Rochefort datang ke Istanbul dengan usul pembentukan suatu korps artikel dan tawaran untuk memberikan pelajaran dan melatih tentara Utsmani dalam ilmu-ilmu militer modern. Kemudian di India. Pada permulaan abad ke-18, kerajaan Mughal di India mulai memasuki zaman kemunduran perang saudara untuk merebut kekuasaan di Delhi. Selalu terjadi setelah Aurangzeb Azamlah yang berhasil menggantikan ayahnya sebagai raja dengan nama Bahadur Shah. 5 tahun kemudian terjadi pula perebutan kekuasaan antara putra-putra Bahadur Shah. Dalam persaingan ini, Jenderal Zulfikar Khan
turut memainkan role penting dan atas pengaruhnya. Putra terlemah. Jahandar Shah dinobatkan sebagai raja, tetapi Jahandar Shah mendapatkan tantangan dari keponakannya Muhammad Farrukhsiyar dalam pertempuran yang terjadi di tahun 1713. Farrukhsiyar memperoleh kemenangan dan dapat mempertahankan kedudukannya sampai tahun 1719. Raja ini mati dibunuh oleh komplotan Syahid Hussein Ali dan Syahid Hasan Ali, dua bersaudara yang pada hakikatnya memegang kekuasaan di Istana Delhi. Sebagai gantinya mereka angkat Muhammad Shah tahun 1719 sampai 1748. Dalam keadaan serupa ini, tidak mengherankan kalau golongan-golongan Hindu yang ini melepaskan diri dari kekuasaan Mughal mengambil sikap menentang. Sebab lainnya ialah masuknya adat istiadat dan ajaran-ajaran bukan Islam ke dalam keyakinan umat Islam. Di India, umat Islam menurut penglihatan banyak dipengaruhi oleh adat istiadat dan ajaran-ajaran Hindu. Arabia. Dalam pada itu di Arabia timbul pula satu aliran, yaitu aliran Wahabiyah, yang mempunyai pengaruh pada pemikiran pembaharuan di abad ke-19. Pembinanya ialah Muhammad Abdul Al-Wahhab tahun 1703 sampai 1787, yang berasal dari Najd di Arabia. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Madinah, ia pergi merantau ke Basrah dan tinggal di kota ini selama 4 tahun. Selanjutnya ia pindah ke Baghdad dan di sini ia memasuki hidup perkawinan dengan seorang wanita kaya. Soal tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam, dan oleh karena itu tidak mengherankan kalau Muhammad Abdul Wahhab memusatkan perhatian pada soal ini. Ia mendapatkan yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang yang menyembah selain dari Tuhan telah menjadikan musyrik dan boleh dibunuh. B. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut faham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Tuhan tetapi dari syekh dan wali dan dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik. C. Menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantara dalam doa juga merupakan syirik. D. Meminta syafaat selain dari kepada Tuhan adalah juga syirik. Musyrik. Bernazar kepada selain dari Tuhan juga musyrik. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas atau analogi merupakan kekufuran. Tidak percaya kepada qada dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran. Demikian pula menafsirkan Al-Quran dengan ta'wil, interpretasi bebas adalah kufur. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul Al-Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad ke-19 adalah sebagai berikut. Hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber taklid. Kepada ulama tidak dibenarkan. Pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Mungkin itu saja dari pemateri kedua. Selanjutnya saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh gerakan reformisme. Nah, di sini tokoh-tokoh gerakan reformisme yaitu ada 3. Yang pertama Ahmad Sirhindi, nah yang kedua Syekh Waliullah, dan yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, yang pertama Ahmad Sirhindi. Ahmad Sirhindi pada tahun 1565 sampai dengan 1624 Masehi. Nah, Syekh Ahmad Sirhindi hidup pada zaman kejayaan kerajaan Islam Moghul, yaitu Sultan Akbar Agung. Pada zamannya lah keemasan kekuasaan Islam Moghul di India. Akbar berasal dari seorang komandan militer ahli strategi yang sangat sukses. Dia melakukan reformasi sosial kultural di kawasan kekuasaannya, namun langkah-langkahnya sangat kontroversial, maka usaha reformasinya gagal, bahkan menimbulkan kontroversial di bidang reformasi keagamaan dengan pluralisme keagamaan yang menimbulkan ketidakharmonisan antara agama, yaitu saling curiga. Dalam keadaan seperti inilah keadaan masyarakat negara yang dilindungi oleh Syekh Ahmad Sirhindi. Nah, sebagai pribadi yang reformis Islam yang lurus, maka perjuangannya menegakkan Islam berbenturan keras dengan langkah-langkah reformasi Raja Moghul Akbar Agung yang liberal dan kontroversial. Nah, cenderung merusak ajaran Islam. Beliau dan para pengikutnya berjuang keras melawan penguasa Moghul dan pengikut yang sesat, mengembalikan kehidupan umat kepada pola kehidupan yang Islami. Dari perjuangan kerasnya menghadapi penguasa sesaat itulah dia dijuluki sebagai Mujadid Al-Fatani. Dia melatih ratusan murid-muridnya untuk dikirim ke berbagai pelosok India untuk mengajarkan agama Islam yang murni dan lurus dengan mendirikan pokok-pokok sufi Naqsabandi di berbagai kota besar, yaitu seperti Agra, Delhi, Lahore, Allahabad, Patna, Saharanpur, Badayun, dan Burhanpur. Ahmad meninggal dunia pada usia 60 tahun, dimakamkan di kota kelahirannya yaitu Sihia, dan perjuangannya diteruskan oleh putra-putranya. Yang pertama yaitu Muhammad Shodiq, selanjutnya yaitu Muhammad Sa'id, selanjutnya yaitu Muhammad Ma'sum, dan yang terakhir yaitu Muhammad Yahya. Pemikiran Ahmad Sirhindi juga mempengaruhi tokoh-tokoh pembaharuan Islam berikutnya seperti Syekh Waliullah dan para putranya. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Syekh Waliullah. Nah, Syekh Waliullah itu tumbuh sebagai seorang cendekiawan muslim yang bergerak lewat pendidikan dan kemasyarakatan. Saat itu, dunia Islam terlanda disintegrasi kembali dengan melemahnya kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Daulah Turki Utsmani, Kerajaan Safawi Persia, dan Mughal India bersama kebangkitnya dunia barat dan semakin menguat dan bahkan banyak mengalahkan dan mulai menjajah sebagian wilayah-wilayah Islam. Setelah itu Syekh Waliullah ke India. Kerajaan Mughal setelah Raja Aurangzeb sebagai Raja Mughal terkuat wafat. Kemudian pewaris kekuasaannya tidak sekuat Aurangzeb, maka kerajaan melemah dan menghadapi berbagai masalah, baik itu dari dalam India sendiri maupun dari pemerintah sendiri dan kalangan penguasa Hindu yang senantiasa menentang dan merongrong, dan juga kekuasaan dari luar India yaitu dari barat, yaitu kolonial Inggris. Langkah perjuangan Syekh Waliullah, beliau seorang pemikir dan pembaharu dalam perjuangan menghadapi situasi dan kondisi umat Islam dan kerajaan Islam Mughal yang semakin melemah. Beliau berjuang lewat tulisan-tulisan dalam bukunya yang mampu membangkitkan kesadaran umat untuk hidup lebih Islami dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di mana waktu itu kehidupan umat Islam semakin menjauh dari Islam dan memperbaiki kehidupan sosial, kemudian ekonomi, politik, budaya, dan etika umat Islam yang semakin terpuruk khususnya di India. Nah, ketika itu Syekh Waliullah adalah dari keluarga pendidik. Ayahnya tokoh pendidik yang sibuk mengelola madrasah. Sepeninggalannya kesibukan mengurusi madrasah diteruskan oleh Syekh Waliullah. Nah, Syekh Waliullah wafat pada usia 59 tahun, dimakamkan di Meruli, sebuah perkotaan di kota Delhi, India. Pada tokoh yang kedua ini terdapat gerakan Wahabi. Nah,
Wahabiyah adalah suatu gerakan revolusi akidah murni yang sangat sekali jauh dari unsur politik yang digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di tanah Najd dengan bantuan keluarga Amir Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi sekarang. Sejak revolusi Wahabi 1143 Hijriah sampai saat ini, nama Wahabi ialah semata-mata untuk memperbaiki akidah umat Islam yang telah kotor oleh berbagai bid'ah, khurafat, yaitu tahalul. Nah, untuk memurnikan kembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mazhab Salafiyah seperti yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 169 sampai 241 Hijriah dan Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai dengan tahun 728 Hijriah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digerakkanlah suatu revolusi yang kemudian dikenal Revolusi Wahabi, yaitu 1143 sampai dengan 1205 Hijriah. Selanjutnya yaitu tokoh yang ketiga, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, metode dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh beliau dalam menumpas kemusyrikan dan khurafat, yaitu yang pertama, mencurahkan perhatian kepada tauhid. Yang kedua, berdakwah di lingkungan sendiri. Yang ketiga yaitu menyusun kekuatan dakwah bersama pemerintah. Yang keempat yaitu dakwah bijak dalam surat. Dan yang terakhir yaitu berjihad dengan lisan dan pedang. Tadi presentasi dari kelompok kami mengenai reformisme Islam. Semoga pemaparan dari kelompok kami bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.